Mendingan jagain jungler, gold lane yang tipis dan sering mati, atau XP laner yang kita tahu di situ bakalan muncul turtle dan bakalan terjadi war gede di menit-menit turtle itu muncul. Nah, ini yang biasanya bikin para roamer itu galau, bingung nih mau kemana. Nah, kita jawab dari yang pertama dulu. Jungler tuh perlu dijagain apa enggak sih sama roamer? Kalau buat gua, idealnya roamer itu pertama-tama tentunya harus jagain jungler dulu, minimal sampai jungler itu dapetin buff ungu atau buff orange-nya. Karena nggak ada yang bisa ngejamin jungler itu bakalan aman di awal match. Dan kalau kondisi tidak aman, itu tuh bakalan bikin match jadi berat seberat-beratnya guys kesana-sananya nanti. Simpelnya yang paling pertama itu kalian lihat dulu lawan roamer kalian itu siapa. Kalau roamer lawan itu Franco, berarti tugas pertama kita sebagai roamer itu adalah cari lokasi Franco itu ada di mana. Biasanya sih Franco itu bakalan ngincer buff ungu. Jadi kalau jungler kita start di buff orange bisa jauh lebih aman. Tapi kalau jungler kita itu hero yang memang butuh buff ungu atau memang terbiasa ngambil buff ungu, tugas roamer yang pertama itu tentunya ya tadi nyari dan tebak-tebak posisi Franco itu ada di mana sih. Bisa ada di sini atau mungkin di sebelah sini. Ya, ketiga titik ini tuh adalah titik-titik yang mungkin disamperin sama Franco untuk ngehook buff jungler kita. Kalau kalian berhasil dapetin Franco, usir mundur sebisa mungkin. Tapi kalau memang nggak pede buat dapetin Franco, ya tempelin aja jungler kalian dan usahain kalian ada di posisi yang kalau si hook ini datang, yang ketarik itu kalian dan bukan buff jungler kita. Nah, kalau roamernya bukan Franco, berarti ya kemungkinan bakalan lebih aman. Tapi kalian itu tetap harus waspada dan antisipasi kemungkinan yang kedua. Nah, yang harus diantisipasi kedua itu apa? Kita harus antisipasi kalau jungler kita itu tiba-tiba dirusuh sama kawanan tim lawan waktu lagi ngebuff. Pernah dong masuk match yang kayaknya di early game kok jungler kita udah dibantai-bantai. Nah, itu sebenarnya bukan salah jungler kita aja. Tapi kita sebagai roamer juga punya andil besar untuk mencegah hal kayak gitu tuh nggak terjadi guys. Karena ya mau sejago apapun jungler kita, kalau digerundung rame-rame bakalan tetap kalah. Makanya di awal match gue selalu usahain buat nempel jungler gue sampai minimal dapat buff tadi sebagai langkah antisipasi guys. Nah, terus selain dua hal itu, tentunya kita sebagai roamer juga harus tahu rotasi jungler kita itu tuh bakalan kemana. Pola rotasi jungler itu yang paling umum ada 3. Yang pertama itu buff ungu, Lito, terus ke buff orange. Yang kedua itu buff orange, Lito, terus ke buff ungu. Dan yang ketiga itu, dan mungkin agak jarang kalian temuin tapi bakalan efektif, dimulai dengan buff ungu, terus lari ke buff orange lawan. Nah, dari ketiga pola ini, kalau rotasi yang pertama sama yang kedua, tentunya setelah jungler itu dapetin buff pertamanya dan ngambil Lito di sungai, kalian tuh sebenarnya udah bisa tinggalin si jungler, karena kemungkinan besar kondisinya udah lumayan aman dan level dari jungler kita udah enggak kecil-kecil banget. Tapi kalau buat rotasi yang ketiga, itu tentunya roamer perlu banget buat terlibat. Karena buat pola rotasi yang ini tuh biasanya justru diinisiasi sama roamer untuk ngebuka rumput lawan guys. Jungler ya tugasnya buat ngikutin aja. Dan kalau memang jungler nggak ngikutin kita, berarti ada miskomunikasi atau jungler kita nggak pede. Jadi kita sebagai roamer harus ambil langkah mundur dan nggak boleh maksa guys. Karena kalau kita yang kebunuh, yang ada malah tim lawan jadi lebih gendut. Ntar junglernya kalau damage, salah lagi kan. Nah, itu tuh fase awal rotasi roamer. Sampai sini udah paham dong, jadi jangan bingung-bingung lagi. Nah, setelah fase awal roamer ini selesai, berarti tugas roamer buat ngejagain jungler tuh udah selesai, dan jungler udah bisa kita lepas sendiri. Nah, habis itu berarti kita masuk ke fase selanjutnya. Ini yang harus kalian perhatiin bener-bener ya, fase rotasi. Berarti pertanyaan tadi udah bisa dipersempit ya, kita udah nggak ngomongin jungler karena urusan jungler udah selesai. Sekarang yang harus kita jagain itu gold laner atau XP laner setelah itu. Buat ini sebenarnya agak lebih rumit. Idealnya setelah bantuin jungler di awal tadi, sebenarnya kita itu masih punya waktu yang cukup banyak buat rotasi kemana-mana. Dan yang harus kalian lakuin sebagai roamer itu tentunya nyamperin gold laner kalian dulu guys. Dan yang harus kalian perhatiin itu pola rotasi kalian ya. Maksudnya cara datangnya tuh bukan nongol terang-terangan dari samping. Waktu rotasi itu usahain buat ngambil momen untuk ngegame MM lawan supaya MM kita itu dapat keuntungan kalau berhasil dapetin kill. Biasanya sih dari sebelah sini guys, daerah-daerah rumput samping dan tidak terlihat sama gold laner lawan. Usahain masuk di waktu yang tepat supaya momen buat ngegengnya itu bener-bener dapat. Ditambah kalian itu harus perhatiin juga gerak-gerik lawan di minimap. Perhatiin roamer itu ada di map atau enggak. Kemungkinan bakalan mirroring ke gold lane juga, atau malah justru roamingnya ke arah yang berseberangan ke XP lane. Ini tuh hal yang penting banget guys. Jadi step pertama setelah kalian berhasil coba buat ngebantu gold lane kita, entah kalian itu berhasil ngekill atau enggak, tapi setelah kalian itu kelihatan sama musuh, kalian harus langsung merhatiin map kalian. Kalau memang roamer lawan mirroring dan kondisinya jadi 2 lawan 2 di gold lane, kalian itu bisa tetap jagain gold laner kalian sampai maksa gold laner lawan itu pulang. Kalau memang gak ada yang pulang, ya tetap stay aja di sana. Dan berarti kita jadi ada di kondisi nge-babysit gold laner kita. Ya mau gak
mau kan daripada kondisinya jadi 2 lawan 1, tentunya gold laner kita bakalan rugi. Tapi kalau ternyata kita nggak di mirroring alias roamer lawan nggak muncul di gold lane, objektif pertama kita karena udah terlanjur nyampe di gold lane, tentunya itu bantuin gold laner kita dapetin gold laner lawan atau minimal dapetin gold shield dari turret lawan. Karena kondisinya menang jumlah dong, jadi nggak boleh pasif-pasif banget guys. Dengan kondisi kayak gini, otomatis gold laner kita udah menang gold dong. Nah, karena udah unggul, ya kita bisa tinggal guys. Selebihnya tinggal pinter-pinter si MM manfaatin keunggulannya itu gimana. Kita sebagai roamer ya tinggalin dan rotasi kemana aja yang kira-kira butuh bantuan. Bisa bantu mid lane clear lane dulu, biar nanti mid lanernya bisa ikut rotasi, atau kalau enggak kita sendiri yang rotasi ke jalur-jalur yang memang dibutuhin. Misalnya ya ke arah turtle pit yang ada di XP lane sana. Tapi ingat sebagai roamer jangan selalu mancing-mancing keributan, dan kalian harus perhatiin juga jungler kalian itu posisinya ada di mana. Kira-kira nih jungler mau rebutan turtle apa enggak? Kalau memang jungler mau rebutan turtle, berarti kita udah harus siap-siap pasang badan. Tapi kalau memang jungler kita enggak mau rebut turtle atau kelihatan memang jauh dan enggak ada niat, berarti kita juga jangan sampai mancing keributan guys. Ya ada nanti kita yang ke pick off terus marah-marah. Cuman di sini sebenarnya nggak bisa 100% ngandelin roamer itu rotasinya kemana doang sih. Masalah hidup matinya set laner itu juga ditentuin sama gimana kesadaran para set laner juga. Ya pastinya banyak banget yang ngerasain hal kayak gini kan. Udah capek-capek rotasi, sekali ditinggal malah mati. Iya, soalnya set laner juga harus lihat kan, roamer itu posisinya lagi di mana nih. Kalau ngeliat roamernya jauh terus ngerasa hero-nya nggak terlalu mampu buat bertahan hidup sendiri, ya mainnya harus agak aman. Mainnya deket-deket turret aja misalnya. Tapi kalau udah lihat nggak ada roamer terus mainnya masih ngegas-ngegas, mati. Ya wajar aja dong. Itu udah di luar kesalahan kita, jadi nggak perlu ngerasa bersalah guys. Dan yang terakhir yang harus benar-benar kalian perhatiin itu buka map. Ini juga poin yang penting, tapi suka banget para roamer tuh salah kaprah. Buat roamer tank dan non tank itu sebenarnya dua-duanya punya tugas ini. Cuman polanya aja yang agak beda dan di sini yang sering keliru. Kalau masalah roamer tank harus selalu masuk jalan rumput, tentunya kalian udah tahu dong ya. Ini ya udah berjalan natural aja selama pindah-pindah lane. Kalau jalan ya dari yang kayak begini nih jalannya seenaknya, roamer itu harus lebih merhatiin jalan yang dilewat-lewatinnya dan ngambil pola jalan kayak begini biar tahu di rumput-rumput itu tuh ada lawan atau enggak. Tapi yang sering salah tuh ada di sini guys. Roamer buka map sih buka map ya, tapi pas buka map ini juga harus merhatiin seandainya waktu kalian masuk rumput itu ketemu lawan ada atau enggak nih backupnya. Maksudnya kayak begini nih, seandainya posisi map itu jungler ada di sini, mid laner ada di sini, terus kita itu ada di sini nih dan jauh dari siapa-siapa. Tentunya buat jalan dari sini ke sini tuh nggak perlu yang namanya ngecek rumput di sini atau di sini. Karena kalau tiba-tiba di salah satu rumput itu ada kerumunan hero lawan, kalian sebagai tanker bakalan mati sia-sia doang guys. Jadi kalau kondisinya posisi tim itu memang kayak begini, berarti kalian sebagai tanker ya muternya ngambil jalan aman juga guys. Kalaupun mau masuk rumput, masuklah di rumput yang ada di sebelah sini, biar set laner kita itu tahu kalau memang ada lawan di sekitar mereka. Jadi kalaupun memang kita mati keculik misalnya, minimal matinya kita itu berhasil bikin teman satu tim kita nggak mati. So ya bukan mati sia-sia kayak sebelumnya. Bahkan kalau lawan cuma 1 atau 2, malah kemungkinan backup dari tim itu bisa hasilin kemenangan, alias malah kita yang dapetin kill. Jadi di sini tuh harus diperhatiin guys. Sedangkan buat yang suka pakai roamer non tank tuh agak sedikit beda. Karena tentunya ya nggak mungkin dong masuk ngecek rumput yang ada musuhnya. Nah buat roamer non tank itu sebenarnya kalau bisa harus duluan masuk ke dalam rumput yang ada di sekitar tim selagi rumput itu masih dalam kondisi kosong. Tujuannya itu supaya kalau ada musuh yang datang ke arah kita sebagai roamer itu bisa jadi tahu duluan dan jadi peringatan untuk teman satu tim kita. Jadi kalian berdua itu bisa ngambil langkah untuk ngejauh dari lawan dan terhindar dari yang namanya di HBD lawan. Nah, buat pola yang satu ini tuh boleh dipakai juga sama tanker ya. Cuman buat roamer non tank ini tuh pola yang harus kalian pelajarin.